Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairot. Saya sebagai pendamping proses suatu halal dari lembaga P3H EBI. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kecamatan Kalungu, Desa Wonorejo. Baik, saya akan sedikit menjelaskan terkait pentingnya sertifikasi halal. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, di tengah meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan kejelasan asal-usul produk, sertifikasi halal telah menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku UMKM. Sertifikasi ini bukan hanya penanda bahwa produk memenuhi standar kehalalan, tetapi juga menjadi jembatan untuk membangun kepercayaan. Selain itu juga memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengapa sertifikasi halal semakin penting bagi UMKM dan bagaimana langkah praktis untuk mewujudkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini sejalan dengan PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, mengapa kok kita harus ngurus sertifikasi halal? Nah, sini sebenarnya untuk mengurus sertifikasi halal itu sendiri lebih mudah daripada ketika kita sebagai pelaku usaha menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa produk yang kita buat dari segi bahan baku dan proses pembuatan itu apakah halal atau tidak. Itu pelanggan belum tentu yakin karena dengan adanya sertifikasi halal ini pelanggan pastinya akan semakin percaya. Nah, ini menunjukkan bahwa 87,2% atau sekitar 229,6 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Angka ini menggambarkan potensi pasar yang sangat besar, potensi market bagi para pelaku UMKM, terutama bagi usaha kuliner. Nah, karena mayoritas masyarakat Indonesia wajib mengkonsumsi produk halal, maka memiliki identitas halal menjadi elemen penting untuk membantu kepercayaan, untuk membangun kepercayaan konsumen. Pesan utama daripada gambar yang ada di PPT ini bahwa sertifikasi halal bukan hanya untuk memenuhi ketentuan syariat, tapi juga menjadi strategi bisnis yang mampu memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan daya saing produk. Itu yang kita ketahui, identitas umum, seperti halnya KTP, itu sebagai identitas kependudukan, identitas seperti ijazah sebagai identitas pendidikan, seperti kita punya akta lahir itu sebagai identitas asal-usul. Nah, seperti halnya produk makanan.
ketika mempunyai sertifikasi halal. Pelanggan ketika melihat produk yang kita jual, yang kita tawarkan kepada konsumen, ketika suatu konsumen melihat, konsumen langsung yakin, sekaligus nyaman dan senang. Untungnya apa? Untungnya bagi pengusaha sendiri itu adalah hal untuk membangun suatu kepercayaan, karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Nah, bagaimana sih cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya sangat mudah. Itu syaratnya yang pertama ada KTP, yang kedua jenis produk, yang ketiga ada mereknya, yang keempat foto produknya, yang kelima foto tempat produksi, yang keenam NIB, yang ketujuh omset. Nah, berapa sih biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, di sini biayanya yaitu gratis 100%. Nah, itu ketika melalui pendamping. Nah, ketika kita melakukan sendiri atau tanpa pendamping, kita mengeluarkan biaya sendiri, itu sekitar 230. Nah, apa saja sih jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikasi halal gratis? Nah, kita lihat ada 13 jenis produk makanan vertikal. Nah, kita lihat, nah, ada olahan buah, sayur-sayur, aneka asinan sayur ada di sini. Terus produk pempek ada, otak-otak juga, bakso ikan juga ada. Nah, ya. Ada emping juga bisa disertifikasi halal. Produk keripik, kerupuk mentah juga ada. Nah, ada produk mantau, dan kukus, ya, donat juga. Nah, produk tahu atau tempe, ada telur, saus tomat, kue pis juga bisa disertifikasi halal. Aneka macam olahan buah, seperti salad buah, ini juga bisa disertifikasi halal. Pei susu, kue kering juga bisa. Oke. Nah, selain itu ada 6 jenis produk minuman certifikat. Nah, itu ada produk jus buah, terus produk milkshake, nah, es krim juga bisa disertifikasi halal. Nah, itu ada yogurt, olahan. Terus ada juga minuman tradisional wedang, nah, sirup juga bisa disertifikasi halal. Kopi, coklat. Nah, selain itu warung makan juga bisa disertifikasi halal. Ini ada 13 jenis warung makan sertifikat. Nah, kita lihat ada warung Naspat, ya. Warung Padang yang kita temui di tepi-tepi jalan biasanya. Warung Sunda, warung pecel lele juga bisa disertifikasi halal. Ada warung bakso, angkringan, nah, angkringan ini termasuk kategori juga warung yang bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Warung mie ayam, warteg, nah, warung khas Timur Tengah. Nah, berapa lama sih sertifikat halal itu terbit? Setelah pengajuan, kita tunggu prosesnya. Berapa lama terbit? Kita tunggu selama 7 sampai 14 hari kerja. Itu dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Kemudian, nah, apa sih resiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Dampaknya juga ke pelanggan maupun ke kita sebagai pelaku usaha. Ketika ada pelanggan atau kompetitor memviralkan, nah, produk atau usaha Anda tidak bersertifikat halal, nah, akibatnya apa? Nah, pelanggan itu bisa jadi tidak percaya atau kepercayaan kepada pelaku usaha berkurang. Dan itu juga kita sebagai pelaku usaha
omset yang kita dapat bisa menurun. Makanya, ayo untuk semua pelaku usaha yang mempunyai produk bisa untuk pengajuan sertifikasi halal. Nah, kita P3HEWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Sekian dari saya. Apabila ada kurangan, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.